إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Ibadur Rahman. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan, yang kita infakkan di pagi hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu wujud kesyukuran kita kepada atau atas karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita yang hidup di penghujung atau di akhir zaman ini, menjelang akhir zaman ini, bisa tetap istiqamah mengikuti langkah-langkah para sahabat, mengikuti teladan Nabi SAW. Salah satu bentuknya adalah kita secara rutin kemudian membaca dan dibacakan, dijelaskan sebagian dari Sirah Nabawiyah yang secara rutin kalau di sini kita menggunakan kitab Sirah Nabawiyah di Ibn Hisham. Catatan saya kalau keliru nanti tolong dikoreksi. Kajian di sini sampai kepada bab manzilul muslimina wa manzilu Quraisy, tempat turunnya orang-orang muslim dan tempat turunnya orang-orang Quraisy atau tempat mereka berkemah. Kadang-kadang manzil juga diartikan sebagai tempat mereka berdiam sementara waktu. Qala Ibnu Ishaq wa madat Quraisyun hatta nazalu bil udwatil quswa minal wadi. Ini juga merefer kepada surat, salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anfal. Kemudian sampailah orang-orang Quraisy itu di ujung salah satu lembah Badar ini yang dikenal sebagai Udwatul Quswa, dan kaum muslimin ada di Udwatul Dunya, bukit atau tempat yang lebih dekat kepada Madinah, karena perspektif ini adalah penulisnya ini adalah sejarawan muslim, dan bukit atau tempat yang lebih jauh itu tempat di mana orang-orang Quraisy, Abu Jahal, CS itu bermukim. Wa ba'athallahu as-samaa'a wa kana al-wadiyu dahsan. Kemudian Allah turunkan hujan ke lembah Badar ini, terkena semuanya sehingga tanahnya menjadi basah atau mulai becek. Fa asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minha ma labbada lahumul arda wa lam yamna'uhum 'anis sayr. Tetapi hujan yang sama, air yang sama tumpah di lembah yang sama, efeknya menimpa Rasulullah dan para sahabat berbeda dengan apa yang dirasakan, apa yang ditimpakan terhadap orang-orang Quraisy. Yang ada di bagian tanah atau area Nabi SAW, malak badalahumul ard, tanahnya itu tidak kemudian nempel atau tidak membuat perjalanan itu menjadi berat. Walam yamna'uhum 'anis sayr, sehingga tidak menghalangi mereka, mana yamna'u, menghalangi dari perjalanan mereka. Wa asaba Quraisyan minha ma lam yaqdiru ala an yartahilu ma'ahu. Sedangkan yang menimpa atau yang terjadi dirasakan oleh orang-orang Quraisy di tempatnya adalah dia tidak bisa atau membutuhkan tenaga yang kuat, yang besar untuk kemudian bergeser atau bergerak dari tempat itu. Oleh sebab itulah fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubadiruhum ilal ma'. Jadi Rasulullah sampai lebih dahulu, lebih awal ke betul-betul kepalagan yang nanti akan terjadi peperangan itu di tempat itu lebih dahulu daripada yang lain, sampai ke sumber air atau sumber mata air Badar. Ini penyebabnya diantara. Tentu saja kajian-kajian tentang turunnya hujan di Badar ini
sudah banyak. Saya lebih menyoroti bab berikutnya, yaitu musyawwaratul hubab. Jadi inilah yang menyebabkan karena Rasulullah dan para sahabat itu turun lebih dahulu sampai ke tempat perang itu lebih dahulu. Oleh sebab itulah ada waktu yang kemudian pendapat Hubab atau masukan dari sahabat yang bernama Al-Hubab ibn Mundir ibn Jamuh itu kemudian disampaikan kepada Nabi. Tapi sebelum kita membahas bab berikutnya, perlu diketahui hujan yang sama menimpa yang tempat yang sama, ada yang mendatangkan keberkahan, ada yang mendatangkan azab bagi orang. Jadi tergantung bagaimana kita kemudian melihatnya dan mensikapinya. Banyak orang yang kalau hujan kemudian menggerutu ya, atau ucapan-ucapan yang tidak menunjukkan kesenangan terhadap hujan. Nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kering terlentang berbulan-bulan, minta hujan. Jadi manusia ini memang terombang-ambing di antara kebutuhannya dan kekurangannya. Masya Allah. Terus dilanjutkan di situ, Annal Hubab ibn Mundir ibn Jamuh qal, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzila amanzilan anzalakahu Allahu laisa lana. Stop dulu sampai sini. Anzalakahu Allah. Wahai Nabi, apakah engkau melihat tempat ini, hadzal manzila, sesuatu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atau menjadi tempat di mana kita mesti berhenti, di mana mesti kita merapatkan barisan, menyusun barisan perang. Laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhara anhu. Apakah tidak ada peluang kita itu memajukannya barang sedikit atau memundurkannya barang sedikit? Jadi dia belum memberitahu mau ngapain, hanya dia mengatakan ada tidak kemungkinan bagi kami ini untuk memajukan barang sedikit barisan kita atau kita mundurkan sedikit. Am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidatu. Apakah ini sebaliknya, ya kalau menggunakan am itu, atau sebaliknya ini merupakan cara pandangmu terhadap perang atau rencanamu yang sifatnya taktis gitu. Makidah itu rencana, plan bahasa Inggris. Menjawab Rasulullah, qal bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Tidak, bukan diturunkan Allah, bukan tempat yang sudah diwahyukan oleh Allah, tetapi ini murni pandangan aku, kita mesti ada di sini. Faqal, kemudian berkata kembali Al-Hubab bin Mundir, ya Rasulullah, fa inna hadza laisa bimanzilin. Kalau demikian tempat ini bukanlah tempat yang bagus atau bukanlah tempatnya. Fanhad bin nas, ajaklah manusia hatta na'tiya adna ma'in minal qaum, supaya bergerak lebih maju lagi mendekati sumber air yang nantinya kalau kita biarkan menjadi al-qaum. Al-qaum di sini merujuk kepada orang-orang Quraisy. Nanti kalau kita di sini tidak di sana, di tempat beberapa mata air yang agak di depan, maka tempat itu pasti dikuasai oleh Quraisy. Karena sudah diketahui jumlahnya, kata Rasulullah kan, antara 900 sampai 1000. Jumlah kita kurang ini kalau nggak cepat-cepat ke sana. Rasulullah masih diam, masih belum memberikan komentar, masih mencoba mendengar sebenarnya Al-Hubab ini alasannya apa. Apa sebenarnya alasan dia mengemukakan itu. Jadi Rasulullah masih diam. Karena masih diam, maka Hubab menjelaskan sekali lagi atau menjelaskan lebih jauh tentang rencana ini. Fananzilahu thumma nu'awwira ma wara'ahu minal qulub. Kalau kita memindahkan tempatnya itu, kita akan mendapatkan posisi di mana kita bisa menghalangi. Nu'awwira, awwira itu membuat orang lain jadi enggak dapat. Nu'awwira ma wara'ahu min qulub atau minal qulub. Kalau kita sudah maju, sumur air itu posisinya jadi di belakang kita. Kalau kita enggak maju, posisinya di depan kita. Supaya kalau kita maju, posisinya di belakang kita dan di tengah-tengah kita. Jadi untuk mencapainya secara tidak langsung harus menembus kita dulu. Karena ini peperangan di padang pasir, bukan di tengah hutan yang mungkin banyak sumber airnya. Tapi ini ada di padang pasir di mana sumber air atau sumur-sumur air di badan itu terbatas. Siapa yang menguasainya lebih awal, ada kemungkinan kemudian besok itu lebih diunggulkan. Ketika perang sudah berkecamuk, haus, dahaga itu melanda,
Maka kaum muslimin lebih enak kalau posisinya di belakang air itu kan, tinggal gantian saja dari barisan itu seperti sholat khauf itu, mundur ke belakang bisa minum. Masih diam Rasulullah, belum mengatakan iya atau belum menolaknya. Inilah seorang pemimpin muslim yang adil dan bijaksana, qudwah hasanah kita, contoh dan teladan, uswatun hasanah kita yang baik. Gak langsung nyerocos, antum tahu apa sih gitu kan. Ini nabi nih yang nggak begitu keluarnya, nggak langsung kemudian mengatakan ini pemikiran yang dangkal atau tidak ada alasannya, antum ini tidak percaya kepada, nggak begitu bicaranya. Tidak diselak oleh Nabi, bahkan diberikan, karena Rasulullah belum ngerti benar, belum tuntas gitu penjelasannya, jadi dikasih kesempatan ngomonglah. Jadi kita juga kalau memimpin orang tuh, walaupun kita tahu mungkin kecenderungan 1-2 di antara orang yang kita kelola, kita dengarkan dulu, karena kita belum tentu ketika kita mengambil kesimpulan itu sudah kesimpulan sebagaimana yang diinginkan oleh pembicara. Nah, kadang kita kan mengambil kesimpulan lebih cepat daripada data yang datang. Nanti begitu seperti berita hoax lah, baru datang 1-2 informasi kita sudah share kan, padahal nanti sejam kemudian atau kurang dari sejam ada berita lain yang lebih sahih yang membatalkan itu. Malu hati, istilah saya itu. Gimana ngeralatnya kan? Udah tuh, paling kita bilang maaf terus gitu. Lama-lama maaf nggak ada, lebih berkurang nilainya. Kira-kira seperti itu. Rasulullah masih menyimak, masih mengarahkan perhatian. Rasulullah tidak dikatakan di sini berlalu. Kadang-kadang Rasulullah berpaling kalau Rasulullah tidak suka, atau langsung melarangnya. Belum ada. Kemudian Rasulullah SAW, tadi sudah mengatakan ada posisinya di belakang begitu. Nah berikutnya panjang juga argumentasinya. Tsumma nabniya alaihi haudan. Setelah itu Rasulullah, setelah kita maju, kita bangun, kita buat haudan. Haudan itu sebenarnya kolam. Gimana bangun kolam di tengah padang pasir? Maksudnya telaga kecil itu. Jadi dibuatkan semacam penampungan air. Kenapa harus ditampung air itu? Karena masih ada sumur-sumur yang tidak mungkin dijangkau, melainkan semakin dekat ke udwatil dunia, udwatul quswa. Terlalu dekat dengan posisi musuh, jadi sampai di sini. Masih juga dihitung-hitung oleh Al-Hubab, masih ada beberapa sumur yang tidak mungkin dicapai, kecuali berarti posisi kita menjadi terlalu dekat sehingga bisa dikelilingi oleh musuh. Jadi disinilah sudah paling bagus. Bagaimana caranya supaya air di sana itu tetap kita miliki? Makanya dibangunlah telaga itu supaya nanti sebelum orang datang itu sebagian air sudah dikuras, bahkan sebagian sumur itu kemudian ditutupi dengan batu-batu untuk menghalangi lawan menikmatinya atau memanfaatkannya ketika perang. Kesimpulannya oleh Al-Hubab, "Tsumma nuqatilal qauma fanashraba wa la yashrabun." Summary-nya, ringkasan terakhir kesimpulannya. Nanti kalau sudah kita itu berperang, sudah bertemu berhadapan-hadapan kepada orang-orang Quraisy ini, fanashraba wa la yashrabun. Kita kalau minum gampang, kalau mereka menjadi susah. Bukan tidak mungkin, tapi jadi susah. Mereka harus datang ke kita untuk sekedar mencicipi air yang langka itu nantinya, sehingga posisi kita jauh lebih diunggulkan. Faqala Rasulullah, barulah setelah itu Rasulullah jadi clear sejelas-jelasnya kenapa usulan ini harus diterima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad asyarta birra'yi. Sungguh tajam pandangan pendapat. Baru lega kan setelah pemimpin mengatakan itu, tidak mengatakan ide yang jelek, tapi begitu masuk akal, makul nih, bisa diterima, bisa dicerna, dan tidak sesuatu yang kemudian mengandung unsur keburukan di dalamnya. Rasulullah langsung mengatakan itu, dan Rasulullah langsung memerintahkan para sahabat untuk pada waktu yang sama itu melakukan apa yang diarahkan oleh Al-Hubab bin Munzir, Al-Hubab ibn Munzir Al-Jamu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah,
interaksi antara pimpinan dan orang yang dipimpin indah sekali di perang Badar ini. Jadi hikmahnya bukan saja pada saat berperangan, ya, bagaimana taktik perang, tetapi juga ada di dalamnya antara qiyadah wal jundiyah, antara kepemimpinan dan ketaatan. Ketaatan di dalam, bahkan di dalam perang sekalipun, manakala memang masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan, maka diusulkan. Dan sebagai pemimpin pun tidak merasa paling tahu atas semuanya. Bayangkan kalau Rasulullah nggak terima ini, mungkin kondisi Badar sudah sedikit berbeda. Atau misalnya ketika kita memimpin manusia kita merasa paling tahu, maka tidaklah, maka orang jadi malas ngasih masukan. Biasanya begitu. Kalau kita sudah dikit-dikit masukan kita geser, kita anggap, ya, akhirnya lama-lama orang belajar. Oh, kalau dikasih masukan dia nggak pernah dengar, sebaik apapun, ya sudah, kita diemin aja, kita lihat aja. Akhirnya pola hubungannya jadi tegang. Pola hubungannya justru kemudian nunggu-nunggu siapa yang akan salah berikutnya. Apakah enak kita berjamaah dalam satu kaum muslimin, dalam satu wilayah, dalam satu karya, di mana orang saling menunggu-nunggu kesalahan? Yang tepuk tangan adalah kaum munafikin dan orang kafir. Itu relevansinya. Kenapa kita sekarang ini nggak maju-maju? Itu susah sekali maju sebagai satu umat. Ya, karena semua kita mungkin saling tunggu-tunggu, biarin aja dia. Itu kan dia pinter, kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan tidak seperti itu di Masjid Ibadur Rahman ini, insyaallah. Disampaikan kemudian setelah selesai ini, letih para sahabat itu memindahkan air, pergantian mereka karena harus ada yang tetap menjaga barisan sampai besoknya itu, atau menjelang besok hari pertempuran mau berkobar. Anna Sa'ad ibn Mu'az, satu lagi seorang sahabat dari kalangan Al-Ansar radhiyallahu anhu, berkata, "Ya Nabi Allah, ala nabniya laka arishan takunu fi nu'iddu 'indaka raka'ibak." Wahai Nabi Allah, bagaimana jika, jadi kalau orang Arab mengatakan ala, bukankah tidak, atau bagaimana kalau, itu bahasanya kurang lebih seperti itu. Ala nabniya laka, bagaimana kalau kami bangunkan bagimu arishan, bukan khaymah, bukan tenda, walaupun maknanya sama. Arishan itu satu tempat yang orang bisa berteduh, tapi salah satu pembukanya itu, salah satu arahnya itu tetap terbuka, disebut arishan. Tapi kalau ingin mengatakan al-khaymah, kemah bahasa Indonesianya, itu semua sisinya bisa ditutup. Itu saja bedanya masalah bahasa. Bagaimana kalau kami bangunkan bagimu wahai Nabi sebuah tenda yang engkau bisa ada di dalamnya, mengawasi kami, mengarahkan kami pada saat perang. Nu'idu 'indaka raka'ibak, dan kami akan siapkan satu unta khusus untuk kalau ada terjadi apa-apa engkau bisa menyelamatkan dirimu. Apa sahabat ini gak yakin akan kemenangan Allah? Apakah Sa'ad bin Mu'az, salah satu nakib di antara ke-12 nuqaba para Ansar ini, gak yakin bakal menang? Bukan di situ ternyata masalahnya. Kita ini seolah-olah kadang-kadang digiring kepada pemahaman seolah-olah kalau sudah memperjuangkan kebaikan sudah pasti menang. Padahal apa yang terjadi di atas dunia ini ada sebab-sebabnya. Nah, salah satunya di sini kita dicontohkan oleh seorang sahabat besar, salah satu ulama di kalangan Ansar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ini nantinya akan memberikan contoh yang menarik. Di dalam sebuah peperangan dia menyiapkan unta, rakaib. Unta itu kan ada ibil. Kalau ibil itu yang untuk biasanya dipersembahkan atau disembelih gitu. Ada juga an-nahar, khusus untuk persembahan kalau kita lagi ba'da hajj. Tapi ada juga rakaib. Rakaib itu unta juga, tetapi yang biasa dipakai untuk pacuan. Jadi jadi secara bahasa juga smart, pinter gitu. Jadi yang dipasang di situ bukan unta yang gemuk itu, kalau yang mau disembelih digemukkan. Memang bukan untuk pacuan. Unta yang untuk pacuan nggak gemuk karena dia harus lari cepat. Ini yang biasanya dipakai oleh Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam, karena dia punya bisnis ekspedisi atau shipping kayak DHL, Jeni, Tiki kayak gitu zaman dulu. Jadi siapa yang mau berdagang ke Syam maupun ke Yaman bisa menyewa untanya Umar bin Khattab, termasuk untuk
menyelamatkan salah seorang sahabat yang waktu hijrah kemudian diculik oleh orang Quraisy itu menggunakan untanya Umar. Walaupun tidak ada keterangan di sini, saya duga di untanya Umar. Memang unta yang terkenal paling cepat kalau dalam pacuan. Sudah disediakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diam juga. Maksudnya apa gitu? Atau mungkin Rasulullah sudah tahu, tapi dalam rangka kemudian memberikan kesempatan orang untuk menjelaskan dirinya, itu kan lebih menguatkan orang-orang yang lain. Jangan sampai ada juga pola ngomong dikit, oh iya setuju, ngomong dikit, oh iya setuju. Akhirnya orang lihat, oh ini ternyata pemimpinnya. Karena ada juga nanti pola begitu ketika kita gampang setuju, akhirnya oh kalau dia yang usulin sejelek apapun idenya pasti disetujui. Nah enggak juga begitu. Jadi kita perlu seimbang antara bagaimana mendengarkan dengan baik dan kemudian menerimanya. Masya Allah. Argumentasi Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, "Tsumma nalqa aduwana," kalau kita sudah liqa, bertemu maksudnya. Kalau kita nanti sudah berjumpa dengan aduwana, musuh kita ya Nabi, fa in a'azzanallahu wa adharana ala aduwina kana dzalika ma ahbabna. Panjang ini argumentasi pertama. Kalau dengan izin Allah kita itu dimuliakan, kemudian dizahirkan, maksudnya dimenangkan atas musuh kita besok atau kapan itu perang mau berkecamuk, karena dzalika ma ahbabna, tentu saja itu yang kita sukai. Ya itu nggak usah dibahas Nabi. Kalau kita menang nggak perlu ini unta ini nggak perlu dipakai. Menang. Kalau kita menang unta ini nggak perlu dipakai dengan bahasa lain seperti itu. Ma ahbabna, yaitu tentu saja yang paling kita sukai. Nah ini contingency plan yang berikutnya, rencana jaga-jaga, rencana darurat. Wa in kanatil ukhra, kalau yang lain atau maksudnya kalau sebaliknya terjadi kita kalah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi dia melakukan skenario nih. Kalau yang ngerti skenario planning kan ada A, B, C. Kalau pasar lagi bagus, usaha naik. Kalau pasar lagi turun, apa usahanya harus mungkin diversifikasi kan? Kalau misalnya lagi anjlok, mungkin berhenti dulu jadi pengusaha. Jadi nggak jadi ngomong. Takut jadi keliru juga kan kesimpulannya ya. Artinya fleksibel. Katanya, wa in kanatil ukhra, kalau terjadi sebaliknya, jalasat ala rakain, cepat-cepat duduk di atas unta itu, falahiqat biman wara'ana, supaya bisa bergerak dan bertemu dengan orang-orang yang di belakang kita. Maksudnya kaum muslimin yang tidak berangkat ke Badar. Karena memang awalnya kalau masih ingat waktu kita buka pengajian ini beberapa bulan yang lalu, saya buka dengan mengatakan ketika itu Rasulullah tidak mewajibkan semua orang untuk berangkat ke Badar. Jadi maksudnya pulang ya Rasulullah, ya jangan biar kami mati semua juga nggak apa-apa. Yang penting kau segera pulang. Anak ketemu dengan orang-orang yang di belakang itu, sampai kemudian dia memastikan lagi Rasulullah itu yakin dan mau. Ya Nabi Allah, manahnu bi asyaddilaka hubban minhum. Ketahuilah kecintaan kami kepadamu itu nggak lebih hebat daripada mereka. Oh ini kalau kita sering bicara tentang Ahlul Badar yang dielu-elukan, orang-orang yang kata Rasulullah dimaafkan, diampuni semua dosa-dosanya. Ahlul Badar itu walaupun sudah di peperangan yang paling menentukan dalam sejarah Islam, tidak pernah sedikit pun merasa lebih hebat daripada yang nggak berangkat di kalangan sahabat. Kita kalau sudah hebat dikit lupa orang lain biasanya. Kita kadang-kadang kalau sudah berjuang merasa yang nggak berangkat itu jelek banget. Ini bagaimana orang di Badar? Siapa yang nggak tahu Badar? Siapa yang tidak tahu kedudukan Ahlul Badar? Sampai mengatakan begitu. Ya Rasulullah, kecintaan kami kepadamu tidak lebih hebat daripada mereka. Artinya apa? Kalau engkau pulang, engkau akan ketemu rombongan kami lagi yang siap juga maju dan siap juga berperang. Maksudnya itu. Jadi nggak perlu takut gitu. Bukan berarti kembali ke kota Madinah itu ketemu orang kelas 2, kelas 3, kelas 4. Enggak, sama kami ini ya Nabi. Karena ada emosi di sini yang berpacu. Jadi bukan sekedar taktik-taktik perang begitu saja. Sampai dia kemudian Masya Allah ya, pembelaan seorang Ahlul Badar kepada para sahabatnya yang dimuliakan Allah tapi nggak berangkat. Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallaf
anka. Jadi dia katakan, seandainya saja mereka menduga engkau itu bakal ketemu dengan musuh yang besar dan kemudian terjadi peperangan, pastilah tidak ada yang mereka itu mau tinggal. Jadi husnuzon kepada saudaranya. Jadi dia katakan, seandainya mereka tahu perangnya bakal sebesar ini 1:3 lebih, kan tadinya berangkat kan 300, mau mencegat Arba'un 40 penjaga rombongan Abu Sufyan. Ya 340 cukup lah, gak usah lah kita berangkat, kita ngurusin yang lain. Karena di Madinah masih ada Yahudi, masih ada munafikin, jadi bisa jadi itu bagian dari strategi Rasulullah supaya waktu berangkat gak ada yang terjadi apa-apa, gak ada yang bokong di belakang. Jadi tugasnya sama berat. Sebenarnya ketika dia katakan seperti ini, seandainya mereka tahu ya Rasulullah kita itu bakal 1:3 seperti ini berhadapannya, pastilah aku yakin matakhallafu anka, tidak mungkin mereka itu akan absen dari sisimu. Begitu bahasa. Jadi apa sebenarnya pelajaran di dalam Badar ini? Banyak sekali, makanya orang kalau nulis buku tentang Badar itu tidak pernah habis-habis. Setiap tahun mungkin ada buku tentang Badar, dituliskan lagi. Karena memang seperti kita menyelami ilmu Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis yang menceritakan tentang perjalanan kehidupan Nabi itu semakin kita masuki, banyak sekali yang tanya, oh iya begitu, oh dulu saya nggak ngerti, oh dulu nggak begitu melihatnya, terus saja. Dan saya yakin mungkin beberapa tahun ke depan atau siapapun yang membaca ini lagi pasti ada sisi menariknya. Oleh sebab itulah yang namanya datangi taklim itu jangan hanya melihat judulnya apa Badar, udah tahu, jangan sampai begitu. Apa ini tazkiyatun nufus, oh saya udah bersih. Apa ini cerita tentang infak, oh saya sudah biasa. Bukan masalah sudah atau belumnya, tetapi kehadiran kita di dalam majelis taklim itu mendatangkan keberkahan walaupun cuma duduk. Kadang-kadang kita lupa hanya melihat judul, apalagi kalau melihat orang lebih batil lagi. Kalau melihat judul aja sebenarnya udah nggak tepat sebenarnya ya, karena kita itu kan perlu nasihat. Sebaik-baik nasihat itu kepada orang yang beriman. Kalau sudah melihat siapa, enggak deh, nah itu sudah kemudian menafikan manfaat yang mungkin bisa diberikan lewat lisan manusia yang lain. Kita nggak tahu iman kita yazid atau yaqus, lagi naik lagi turun. Pada saat orang yang ngomong lagi naik, kita yang dengerin lagi turun, jadi naik juga. Fa'athna alaihi Rasulullah, gak banyak ngomong, langsung muji-muji. Fa'athna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan, dipuji dengan kebaikan luar biasa. Ya Allah, sampai kepikirannya saat kira-kira begitu, saya akan tidak dicatat. Tetapi fa'athna, atna itu memuji. Ya terbayanglah kalau Rasulullah kalau memuji sahabat itu seperti apa, kumpulkan jadi satu di situ. Gimana rasanya dipuji-puji Nabi? Kalau kita udah melambung-lambung terbang itu dipuji-puji Nabi, wada'alahu bi khairin, apalagi kemudian didoakan, ya Allah semoga yang punya ide ini Sa'ad bin Mu'az ini capek-capek bikin tenda, nyiapin unta, semoga engkau terima amal ibadahnya. Fada'alahu khairan, doain sama Nabi, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini duduk-duduk di sini kan katanya menurut hadis Rasulullah dinaungi oleh para malaikat sampai kita pergi. Mungkin nggak sadar atau mungkin hadis itu udah lama banget lupa kita, sehingga untuk berangkat majelis taklim itu agak berat kaki atau ringan setelah selesai sholat mau kemana gitu. Ya, kadang-kadang berat berangkatnya, ringan pulangnya kan, perhatiin ya. Dulu waktu belajar psikologi pendidikan itu children walk to school, children run home. Kalau sekarang orang-orang jalan menuju masjid tapi lari pulang. Seolah-olah ke masjid itu berat banget, harus jalan, mengalahkan rasa ngantuk. Tapi setelah selesai dari masjid cepat banget rasanya kemana-mana itu, karena mungkin merasa kurang bebannya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari rasa jenuh, karena ada di khutbah Nabi itu, ya Allah jauhkanlah kami dari kejenuhan dalam ibadah. Ada bahasanya. Khutbah pertama Rasulullah di Madinah, ya Allah jauhkan kami dari kejenuhan beribadah. Ternyata Rasulullah sudah mensinyalir kalau yang namanya ibadah mahdhah itu ada saatnya dia akan berat. Ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak bawa kitabnya, saya khawatir salah membaca. Baik, kita lanjutkan. Al-Quraisy ya, sampainya perjalanan orang-orang Quraisy sampai ke
lama-lama. Jadi Rasulullah sudah turun di lembah, nah mereka mulai turun nih, 1000-an orang lebih. Qad irtahalat Quraisyun hina asbahat, kemudian turunlah atau sampailah orang-orang Quraisy ini ke tempat di mana mereka sudah ditetapkan, mungkin sudah di bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW fa'aqbalat falamma ra'aha Rasulullah SAW Qal berkata, setelah itu Rasulullah setelah menyaksikan atau sudah sampailah orang-orang Quraisy ini dan disaksikan oleh Nabi, ra'aha, sudah disaksikan, artinya sudah mulai enggak ada lagi yang tersembunyi. Kalau tadi kan di balik apa namanya, bukit di sebelah sana, lembah, sekarang sudah berhadapan-hadapan, sudah terlihat mungkin sebagian itu wajahnya, kalaupun masih jauh sudah mulai bisa dibayangkan, oh si anu ada di sebelah sana. Qal berkata Rasulullah, Allahumma hadhihi Quraisy, wahai Allah, ya Allah, itu Quraisy. Qad ablagat, qad aqbalat bi khulayaiha. Mereka datang dengan apa namanya? Dengan maksud, bukan dengan maksud. Aqbalat itu seolah-olah mereka sudah memperlihatkan atau sudah mencapai, sudah apa namanya ini, terjemahannya aqbalat bi khulayaiha, seolah-olah mereka itu akan segera mewujudkan khayalannya. Mereka datang dalam rangka mewujudkan khayalannya. Khulaya itu lebih kepada kan waktu sebelum masuk itu Abu Jahal itu mengatakan, kami akan berada di sana selama 3 hari, kami akan motong-motong makanan hewan, dan kemudian kami akan minum-minum khamar, kemudian kami akan dansa-dansa, kami akan khayalan-khayalan mereka, padahal mereka itu nanti akan semuanya binasa. Mereka berkhayal nanti setelah mengalahkan kaum muslimin ini, mereka akan kenduri 3 hari. Sudah punya rencana, ibarat manusia belum apa-apa tapi rencananya udah banyak di belakang-belakangnya itu, ya kan? Wa fakhriha, mereka datang dengan kesombongannya. Tuhaddaka wa tukadzibu rasulak, mereka ingin melumatkan, memusnahkan, bukan sekedar menghancurkan atau mengalahkan, serta mereka datang dalam rangka mendustakan Rasulmu. Allahumma fansurkan ladzi wa'adtani, ya Allah, tolonglah kami minta pertolongan dari janji-janjimu, sebagaimana janji-janjimu. Allahumma ahinhum al-ghadata. Jadi ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah mereka itu. Ahinhum itu ungkapan lama, kalau Ibnu Ishaq mengatakan atau Ibnu Hisham mengatakannya ahlakahum, melumatkan, menghancurkan mereka itu pagi ini, kata Rasulullah, tak pakai ditunggu-tunggu lagi. Jadi ada kalanya kita itu mendoakan orang-orang yang zalim supaya keluar dari kezalimannya. Orang-orang yang tersesat kita doakan supaya keluar dari kesesatannya. Mendoakan orang-orang yang musyrik untuk mendapatkan hidayah tauhid. Ada kalanya kita mendoakan sebagaimana Nabi SAW mendoakan di antara 2 Umar waktu sebelum hijrah, antara Umar bin Hisham atau Abu Jahal dengan Umar bin Khattab, yaitu Umar Khalifah Al-Faruq.